menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Kopi Manis Koptari, jumpa lagi kita dalam A Few Minute Talks About God bersama saya, Romo Petrus Sunardianto, Serika Yesus. Oke ya, Sobat Kopi Manis, ditegaskan dalam Injil minggu kelima tahun A yang kita baca hari ini bahwa para murid adalah garam dan terang dunia. Perikop ini sering dipahami sebagai himbauan bagi para murid untuk menggarami dunia, seolah-olah dunia adalah tempat yang hambar, dan menerangi dunia seolah-olah dunia adalah tempat yang gelap sama sekali. Apakah itu yang mau diajarkan perikop Injil ini? Injil ini sesungguhnya menawarkan kepada kita untuk melihat bahwa para murid perlu mempertahankan identitasnya menghadapi kesulitan dunia. Para murid perlu mempertahankan supaya identitas mereka sebagai murid Yesus tidak luntur berhadapan dengan berbagai kesulitan di dunia ini. Saya akan memberikan contoh sederhana. Saya akan memberikan sebuah contoh sederhana, yaitu pengalaman hidup Mother Teresa atau Bunda Teresa dari Kalkuta yang saat ini sudah diangkat oleh gereja menjadi santa. Sobat Kopi Manis, hidup dan karya Mother Teresa merupakan contoh konkret garam dan terang dunia. Mother Teresa bersama para sahabatnya, para suster Mother Teresa, dan juga para sahabat Mother Teresa, selalu memperhatikan orang-orang yang sakit, terutama orang sakit kusta, orang yang ditinggalkan, bayi-bayi atau anak-anak yang terlantar. Semua orang tahu bahwa karya ini sungguh-sungguh merupakan karya yang luar biasa. Dengan memperhatikan saudara-saudara yang tersingkirkan, hidup Bunda Teresa, karya Bunda Teresa menjadi terang bagi orang-orang ini. Di samping itu, karya dan hidup Bunda Teresa juga menjadi garam bagi dunia. Kita bisa merasakan betapa kita semua juga tergerak oleh cinta, oleh belas kasih Bunda Teresa dan para sahabatnya yang memperhatikan saudara-saudara kita yang paling tersingkir. Sobat Kopi Manis, ternyata undangan Allah yang nyata dalam nubuat Nabi Yesaya bisa kita lakukan. Kita ingat, selama masa pandemi banyak sekali
sekali umat, banyak sekali lingkungan yang dengan rela hati, yang dengan murah hati menyediakan makanan dan berbagai keperluan bagi mereka yang harus menjalani isolasi. Ada banyak sekali kelompok-kelompok yang dengan sangat murah hati memperhatikan mereka yang ada dalam kesulitan selama masa pandemi COVID. Ternyata pandemi COVID-19 mengajari kita, membantu kita untuk memelihara identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Ketika saya mendengar bagaimana umat bergerak, bagaimana lingkungan-lingkungan bergerak bersama semua orang yang berkehendak baik, saya pun tergerak dan sungguh bergembira. Saya melihat terang dunia menjadi lebih terang, dan saya yakin banyak orang tergarami oleh kemurahan hati seperti itu. Sobat Kopi Manis, saat ini dunia sedang dilanda perang, konflik, dan berbagai macam kebingungan, terutama karena banyak informasi yang simpang siur yang tidak benar. Kita bisa menjadi terang dan bisa menjadi garam dunia di tengah situasi seperti ini. Contoh, dengan cara menyampaikan informasi atau berita-berita yang tidak keliru, dengan cara melanjutkan keberanian, menghargai, menolong sesama, memperhatikan yang paling menderita, paling tersingkir di tengah masyarakat kita. Melalui tindakan-tindakan sederhana seperti ini, saya yakin kita bisa memelihara dan menumbuhkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia dalam hidup sehari-hari.